let's begin this event by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, we will hear kajian by our speaker, Mr. Sukristi Arianto. Let's pass this to the speaker, Mr. Ari. Time is yours. Thank you, Mas Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin. Wa a'udzubika Rabbi ayadurun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Mr. Bobby selaku Kepala Sekolah SMP Global Islamic School 2 Serpong. Yang kami hormati Ayah Bunda yang telah hadir di Zoom, juga yang kami hormati Mutia selaku English teacher, selaku MC juga di kesempatan di hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan di hari ini kita masih sama-sama bisa sharing. Kita sama-sama bisa belajar. Karena ternyata salah satu kewajiban selain kita beribadah sholat dan lain sebagainya, yaitu adalah menuntut ilmu. Semoga ayah dan bunda yang hadir, kesempatan yang berbahagia ini, diberikan keberkahan usianya, diberikan keberkahan rezekinya, dan juga dijadikan anak-anaknya yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di kesempatan di hari yang berbahagia ini memperoleh syafaat hingga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mulai. Anakku adalah manusia. Ya iyalah manusia. Emang ada yang bukan manusia. Dan ternyata memang kita ini ada dalam wujud manusia. Tapi Quran menyampaikan bahwasanya ternyata ada manusia-manusia ini yang seperti hewan ternak. Ada manusia-manusia ini yang berjiwa hewan buas. Ada manusia-manusia ini yang jiwanya adalah jin atau syaiton. Ada manusia-manusia yang berjiwa malaikat. Sebelum kita mengenal manusia lebih dalam, kita harus pahami dulu manusia itu ternyata adalah makhluk yang terlambat mengenal diri. Kenapa sih manusia terlambat mengenal dirinya? Ternyata manusia adalah makhluk yang terlambat mengenal dirinya. Karena manusia dulu ketika zaman nenek moyang kita, manusia itu lebih fokus bagaimana mencari makanan. Mereka lebih fokus bagaimana mencari tempat tinggal untuk perlindungan diri. Mereka lebih fokus bagaimana mencari pakaian agar terlindung dari hewan, dari cuaca. Dan di zaman modern sekarang, tambah lagi mereka lebih fokus mencari harta benda. Karena kefokusan mereka terhadap empat hal ini, tentunya mereka menjadi lupa siapa diri mereka sebenarnya. Apa tujuan hidup mereka sebenarnya. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini memiliki dua tujuan besar. Tugas pertama adalah menjadikan agar manusia bisa menjadi manusia. Tugas besar yang kedua adalah memanusiakan manusia. Bagaimana kita sebagai manusia bisa menjadikan orang-orang di sekitar kita menjadi manusia yang seutuhnya. Apa sih cirinya manusia itu disebut sebagai manusia? Dalam sebuah hadis dikatakan innama istuli utamima makarimal akhlak. Sehingga manusia akan utuh menjadi manusia ketika
manusia tersebut sudah berakhlakul karim. Lalu apa yang terjadi ketika manusia sudah menjadi manusia? Tugas selanjutnya adalah memanusiakan manusia. Siapa yang harus kita manusiakan? Minimal ketika sudah memiliki pasangan, maka kita harus menjadikan pasangan kita berakhlakul karimah. Begitu juga kepada orang tua. Kita harus kita harus sama-sama mengajak orang tua kita berakhlakul karimah. Setelah itu ketika dikaruniai anak, maka ini juga salah satu yang harus sama-sama kita bimbing agar berakhlakul karimah. Apa sih tandanya seseorang itu disebut sukses? Apakah banyak hartanya? Apakah banyak rumahnya? Apakah memiliki pakaian yang banyak? Apakah makanan yang berlimpah? Nah, ternyata orang disebut sukses itu adalah ketika dia mampu menghindarkan diri dan keluarganya dari keburukan api neraka jahanam. Dalam kesempatan di hari yang berbahagia ini kita sama-sama berikhtiar untuk bisa sama-sama menjadikan keluarga kita, jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan juga anak-anak kita menjadi permata hati bagi keluarga. Amin ya robbal alamin. Apa itu manusia? Dalam Al-Quran, manusia dituliskan menjadi ada 5 kata. Pertama adalah bashar. Kata bashar ini menjelaskan bahwasanya bagaimana manusia seharusnya mengendalikan nafsu. Nafsu yang ada dalam dirinya, nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tips, metode cara mengendalikan nafsu, cara mengelola nafsu ada di kata bashar dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Bani Adam. Dijelaskan bagaimana silsilah keturunan-keturunan manusia dari nenek moyangnya yang dulu seperti apa. Apakah betul manusia itu berasal dari seekor kera atau apa? Dari manusia. Nah, di sini dijelaskan tentang silsilah keturunan manusia dari Nabi Adam hingga manusia sekarang. Kemudian manusia juga disebut Anas yang berarti bagaimana hubungan sosial manusia satu dan manusia lain. Ketika kita ingin mempelajari tentang hubungan sosial manusia, manusia sama manusia itu harusnya seperti apa ya? Apakah dia harus berbuat baik, ataukah dia harus berbuat jahat, apakah dia harus sharing, tapi sejauh mana nih sharing yang diperbolehkan? Kemudian manusia juga disebut insan. Itu dijelaskan bagaimana aktivitas kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi dan begitu seterusnya. Seperti apa pola yang harus dilakukan kita sebagai manusia menjalani kehidupan kita di keseharian. Dan yang terakhir, ins. Manusia dalam segi kelembutan dan keramahannya. Kalau manusia adalah makhluk yang lembut dan makhluk yang ramah. Berarti manusia hilang kelembutannya dan hilang keramahannya, bisa jadi minal jin natiwan. Bisa jadi berubah menjadi jin. Jadi jiwanya berubah menjadi hewan buas. Kemudian manusia tidak lengkap mengenal dirinya. Kenapa manusia tidak lengkap mengenal dirinya? Seperti tadi. Karena mereka telat mengenal dirinya, maka setelah itu juga tidak lengkap mengenal dirinya. Karena manusia fokus pada hal-hal yang ada di luar dirinya. Hingga manusia cenderung melupakan hal-hal yang ada di dalam diri. Apa sih yang membedakan manusia dengan binatang? Banyak yang mengatakan perbedaan manusia dan binatang ada pada akalnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu akal? Akal itu adalah kata dalam bahasa Arab yang artinya pembeda. Hal ini adalah yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, terus kenapa ada pencuri,
Kenapa ada pembunuh? Katanya manusia sudah punya akal. Dari yang saya pelajari, ternyata tidak semua manusia itu mampu memperoleh akalnya. Manusia adalah makhluk yang berpotensi memperoleh akal. Seperti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah sudah berikan, tapi tidak semuanya membaca. Sudah dibaca, Mister, tapi tidak semuanya memahami. Boleh jadi dia baca, tapi dia tidak paham artinya. Dia tidak tahu apa yang dibaca. Sudah diberikan potensi, tapi potensinya itu tidak dimaksimalkan dengan baik-baiknya. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir, yang disebut animal ratio. Saya sudah berpikir. Apa cirinya orang berpikir? Orang disebut berpikir itu kalau sudah patuh. Patuh terhadap apa? Terhadap pedoman kehidupan yang sudah diberikan. Sehingga dia mampu membedakan yang baik dan buruk. Nah, kalau belum patuh, belum disebut berpikir. Kalau saya pikir-pikir, lebih baik saya tonjok anak itu. Apakah dia berpikir? Kalau saya pikir-pikir, capek-capek gini, mendingan nggak usah sholat dulu lah. Nah, apakah sudah berpikir? Dari yang saya pahami, belum disebut berpikir. Kalau hasil dari pikirnya itu belum merujuk kepada kepatuhan yang memenangkan Allah Subhanahu. Komunikasi. Tiap hari kita berkomunikasi. Kalau boleh saya diskusi. Iya, Mister. Oh, Bunda Wiwi ya. Bunda, Iya, mohon maaf Bunda, mohon izin. Untuk kesehariannya di rumah atau bekerja Bunda? di rumah. Di rumah. Nah, ketika di rumah ataupun bekerja, kira-kira yang paling sering kita gunakan itu ilmu kuliah kita atau ilmu komunikasi kita, Bunda? Kuliah saya dokter hewan. Mister, nggak mungkin saya pakai ilmu kuliah. Ya, ya. Atau mungkin yang lain juga lah. Mungkin selain dokter, mungkin dari ayah ataupun apa profesi-profesi lain kan, yang sering kita pakai itu ilmu komunikasi atau ilmu yang kita di kuliah, Bunda. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi yang kita gunakan dalam keseharian kita. Tapi yang jadi masalah, sudahkah kita belajar ilmu komunikasi? Dari pengalaman aja. Siap, Bunda. Ya, terima kasih. Nah, Alhamdulillah kalau sudah belajar ilmu komunikasi, Alhamdulillah. Kenapa? Karena komunikasi ini sangat mempengaruhi kepada pola pikir manusia. Seseorang itu disebut manusia ketika dia mampu berkata baik atau diam. Di Rasul bilang, standar nih, manusia standar, manusia normal adalah manusia yang diam, atau kalau dia berkata, perkataannya baik. Karena sangat mempengaruhi pikiran orang-orang yang mendengar. Kenapa kita harus belajar komunikasi? Nggak perlu belajar, kan kita dari kecil udah bisa ngomong, ngobrol. Ini berbeda ya. Kenapa? Karena kalau ngomong itu adalah pekerjaan alam bawah sadar, tapi kalau komunikasi adalah pekerjaan alam sadar kita. Makanya kenapa kalau ada orang cerita sama temennya berjam-jam, dia kuat. Tapi kalau disuruh ngomong depan orang, aduh mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa ya? Gimana yang ngomongnya? Itulah karena belum belajar ilmu komunikasi. Ngapain Mister kita belajar ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi lah ilmu yang paling sering kita lakukan dalam keseharian kita. Ada Rasul berkatakan, apabila sesuatu dikerjakan tidak pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hati dan jiwa. Apa itu hati, apa itu jiwa? Dalam ilmu kedokteran, hati adalah kelenjar terbesar yang ada dalam diri manusia. Hati dalam ilmu agama bisa dikatakan wadah tempatnya ilmu, wadah tempatnya hikmah, wadah tempatnya iman. Tapi dalam ilmu yang saya pelajari, ternyata hati bisa juga didefinisikan tentang hasil pikir. Jadi ada sebuah tadi perkataan bahwasanya bukan mata yang buta, bukan telinga yang tuli, tetapi hati. Ternyata apa yang kita lihat, kita mau lihat apa itu tergantung hati kita.
Kalau menurut Imam Ghazali, kalau hatinya seperti lebah, maka yang dilihat adalah yang baik-baik, yang didengar yang baik-baik. Tetapi kalau hatinya seperti lalat, jiwanya jiwa lalat, maka yang dilihat adalah yang kotor, yang bau, yang menjijikkan, yang didengar juga seperti itu. Jadi kita ini tergantung dari hati kita. Kenapa orang bisa sakit hati? Apakah dia harus dioperasi? Belum tentu. Nah, hati di sini boleh jadi bukan hati secara fisik. Ada orang sakit jiwa. Apakah orang sakit jiwanya selalu gila? Oh tidak. Orang yang sakit jiwa itu, kalau dalam guru saya bilang namanya, tingkatannya giring, Bunda. Gila ringan. Cirinya apa? Mengeluh. Berarti ada goncangan di jiwanya. Hidupnya selalu mengeluh. Dia selalu memiliki problem dari setiap solusi. Setiap ada solusi dijadikan problem, ada solusi dijadikan problem. Nah ini berarti ada yang salah dari jiwa. Pemarah, berarti ada yang kurang tenang jiwa. Padahal kita belajar ini tujuannya untuk bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Bersih-bersih jiwa. Karena nanti yang pulang kembali, dialah yang mutmainah. Jiwa-jiwa yang tenang. Bukan amarah bisu, ataupun lawamah. Maka ini kita perlu belajar tentang hati. Bagaimana sih memanage hati? Apakah untuk memanage hati hanya perlu hanya perlu dengan makanan-makanan asupan yang sehat bagi hati secara organ? Tentu tidak. Dan ternyata telah pelajari bahwa ternyata akal itulah agama. Jadi manusia yang sudah berakal, maka apapun yang dilakukan, dia akan berpikirnya patuh dan dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti apa sih orang yang berakal sebenarnya? Menurut Sofyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, bukanlah orang berakal itu yang hanya tahu baik dan buruk. Tapi orang berakal adalah orang yang jika dia tahu kebaikan, dia ikuti. Dan dia jika tahu keburukan, maka ia tinggalkan. Itulah salah satu definisi dari orang yang berakal menurut salah satu ulama kita. Kita akan masuk ke materi inti tentang anakku adalah manusia. Anakku bukanlah binatang. Anakku bukanlah robot. Nah, kita bergaul dengan manusia, maka kita harus pahami seperti apa sih manusia dan apa yang manusia itu harapkan. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang latah. Ada yang mau sharing kira-kira apa sih maksudnya latah? Gampang ikut-ikutan, Mister. Iya, terima kasih Bunda. Jadi latah itu bukan latah yang copot-copot. Orang latah itu sebenarnya orang yang peduli. Ada yang orang latahnya karena gerakan, ada yang latahnya karena suara. Tapi latah di sini yang masuk adalah manusia itu adalah makhluk yang suka meniru. Manusia memiliki dua fungsi otak, oka oki. Oka itu otak kanan, oki itu otak kiri. Ketika di masa Golden Age, yaitu usia 0 sampai 6 tahun, maka okinya ini belum benar-benar aktif. Alam sadarnya belum aktif. Maka yang ada hanyalah alam bawah sadar, otak kanan. Maka setiap apapun informasi yang dia dengar akan langsung ditiru. Apapun yang dia lihat akan langsung ditiru. Karena langsung masuk ke batin bawah sadar. Berbeda dengan kita yang sudah dewasa. Otak kiri kita sudah mulai aktif. Otak sadar. Kita bisa memilah mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Mana yang perlu kita telan, mana yang harus kita muntahkan. Oh ini nggak sesuai sama saya. Oh ini harus saya muntahkan. Oh ini sesuai sama saya. Ini harus kita telan. Maka hati-hati anak usia ini 0 sampai 6 tahun. Atau kondisi. Nah, kita diminta untuk memberikan data-data positif ketika bangun tidur atau akan tidur. Nah, karena disinilah alam bawah sadar manusia
sedang terbuka-terbukanya. Maka hati-hati, bahkan disampaikan lebih berbahaya bertengkar ketika anak-anak sedang tidur daripada ketika anak-anak sedang terjaga. Karena ketika sedang tidur, maka semua informasi ditelan secara utuh oleh mereka yang mendengar. Makanya ketika di agama kita menyarankan ketika kita ingin menasihati anak, oh pada saat makan, di jam makan. Nah, di situ ketika dia sedang fokus, nah, alam bawah sadarnya masih terbuka. Setelah berpergian, ketika mereka diajak sambil bermain, nah, itulah di input-input kalimat-kalimat positif. Kita sering mendefinisikan agama itu keyakinan, betul, pedoman, betul, dan lain sebagainya. Tapi secara simpel, saya sampaikan bahwasanya agama itu adalah alat ukur. Agama itu adalah ukuran agar kita tidak melampaui batas. Kalau laki-laki pakai bajunya lengan pendek, boleh atau tidak, Bunda? Kalau masih dalam standar pendek yang sopan, saya kira boleh. Lengan pendek ya, bukan celana Ya, pendek kan. ya bu, lengan. Boleh ya. Nah, perempuan boleh tidak, Bun? Karena tidak semuanya Di luar. Muslim, saya kira ada yang boleh, tapi dengan sopan. Siap. Nah, kita konteksnya Muslim aja, Bun ya. Kita sama-sama Oh, nikah. oke. Konteksnya Islam. Nah, kalau agamanya Islam. Berarti tidak boleh, Bun ya? Iya, kalau kalau Islam aja. Kenapa tidak boleh? Karena alat ukurannya ketika perempuan di luar menggunakan lengan pendek berarti salah alat ukur atau salah ukuran, betul Bun ya? Maka adanya agama itu untuk memberikan ukuran yang tepat. Kalau kita marah ukurannya seberapa? Boleh enggak? Bolehnya marah hal apa? Bahkan kapan anak itu boleh dipukul? Ketika apa? Kaitannya dengan apa? Apakah kalau anak menjatuhkan gelas boleh dipukul, ataukah anak yang meninggalkan sholat yang boleh dipukul? Agama kita misalkan boleh dipukul ketika anak sudah berusia tertentu di atas 10 tahun, meninggalkan sholat atau lalai dalam sholatnya, boleh di pukulan-pukulan kecil, kasih sayang. Itu adalah tanda rasa sayang kita. Kalau kita diamkan, justru itu namanya tidak sayang. Karena konsepnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu boleh kita mengasihi sesuatu, kita berikan apapun yang dia butuhkan. Konsep sayang adalah kita mencegah, kita membatasi. Anak saya usianya 10 tahun, Mister. Dia minta motor. Kalau kita sayang sama anak kita, maka tidak kita berikan motor. Itulah konsep Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengasihi, semuanya kita kasih yang dibutuhkan. Menyayangi adalah kita cegah, kita batasi apa-apa yang tidak boleh. Handphone, boleh nggak? Boleh, tapi ada batasnya. Apa yang boleh dilihat atau karena itu mempengaruhi pola pikir anak-anak kita. Kapan kita boleh latah? Dan kita harus latah. Jangan latah. Boleh latah untuk kebaikan. Harus latah, ada azan. Harus bergegas, kita harus latah. Oh, berarti sholat. Jangan latah. Tetangga baru beli mobil baru nih. Padahal kita masih punya banyak kebutuhan lain yang lebih urgent. Tapi karena kita latah, ikut beli mobil. Padahal itu tidak dibutuhkan. Karena masih ada mobil-mobil yang lain. Nah, latah ini harus berstandar dengan agama. Manusia adalah makhluk yang menuntut adanya gradasi. Manusia itu tidak bisa diberikan sesuatu yang mendadak. Yang bisa hanyalah tahu bulat. Digoreng dadakan. Itu enak gitu. Tapi kalau manusia diberikan sesuatu yang mendadak, apa yang terjadi kita lihat. Ternyata ketika kita bangun tidur, disarankan kan gelap ya, ya Bunda ya.
Tiba-tiba lampu dinyalakan, otomatis kita mungkin bentuk mata, silau, kaget. Sama seperti proses pertumbuhan kita. Dari bayi, merangkak, tiba-tiba ada bayi lahir langsung bisa ngomong. Kaget kita. Atau bayi lahir langsung bisa lari. Tentunya pasti bukan manusia itu. Eh, pasti bayi hewan tertentu itu bisa lahir langsung, kan bayi kan lahir langsung berenang gitu ya. Perlu adanya gradasi tahap, baik, step by step. Begitu juga dengan cuaca. Kenapa ada mendung? Kalau tiba-tiba langsung hujan, kaget. Makanya bencana itu ada sesuatu yang mengagetkan. Tiba-tiba longsor, tiba-tiba gunung meletus. Tanpa ada gradasi, manusia akan kaget. Begitu juga dengan kematian. Tentunya kematian yang sangat menyedihkan adalah yang tiba-tiba berangkat ke kantor, Alhamdulillah menjalik, tertabrak, meninggal. Wah, ini pasti sangat luka mendalam. Berbeda dengan ketika sakit itu sudah rawat setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian meninggal, pasti rasa sedihnya berbeda. Begitu juga dengan kata putus. Nak, kenapa kepala pusing? Oh, minum obat pusing. Oh, masih belum sembuh nih pusingnya. Bunda, oh jangan-jangan lambungnya. Minum obat lambung. Oh, masih belum. Kenapa? Tahu-taunya diputusin pacar. Terkadang kata putus ya, juga membuat putusnya orang-orang yang dicintai. Sudah mau menikah, ternyata di cut, tidak jadi menikah. Akhirnya stres. Karena mendadak. Yang terakhir adalah kalimat Assalamualaikum. Kira-kira kalau Mom Ica misalkan, ada yang masuk ke rumah tanpa Assalamualaikum, tiba-tiba anaknya bilang, Bunda, gitu, langsung di pundaknya, Bunda, apa yang terjadi? Padahal lagi goreng nih, goreng minyak panas. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi tuh minyaknya refleks kesiram gitu kan. Makanya perlu adanya gradasi. Assalamualaikum, untuk memberikan informasi bahwa, oh berarti ada orang yang mau masuk. Kira-kira kalau ada maling masuk ke rumah, itu dia Assalamualaikum. Dia nggak jadi maling, Waalaikumsalam misalnya. Maling ya. Jadi, nah, ini tiba-tiba. Di hal-hal yang tiba-tiba ini, kok tidak disukai manusia, maka manusia adalah makhluk yang butuh yang namanya gradasi. Janganlah kamu mempercepat sesuatu yang Allah sudah tentukan waktu. Allah sudah berikan umur, tapi umurnya disia-siakan dengan hal-hal yang negatif, misalkan narkoba dan lain sebagainya, sehingga usia umurnya menjadi lebih cepat. Atau hal-hal lain yang belum waktunya nih. Anak ini belum waktunya menaik kendaraan, tapi diberikan kendaraan. Artinya mempercepat sesuatu yang belum waktunya. Tiga, manusia adalah makhluk yang tidak suka kalau disindir. Disindir seperti apa? Ternyata sindiran itu boleh dilakukan kalau sindiran ini adalah untuk kebaikan. Seperti para penceramah yang menyampaikan di forum majelis, tentunya untuk menyampaikan di luar sindir-sindiran, tapi sindiran yang membangun. Kan sindiran yang merendahkan seseorang. Sindiran-sindiran harus sindiran-sindiran yang berguna. Ini memang dari hati. Dibuat pertanyaan-pertanyaan yang disindir agar seorang tersebut menjadi lebih baik. Kan sindiran-sindiran yang mempermalukan. Tentunya kalau seperti itu sama seperti kita membanding-bandingkan. Kamu harus seperti kakak ini dong. Kalau kamu nggak seperti kakak ini ya. Ketika saya berdiskusi pada salah satu anak, mengatakan bahwa salah satu hal yang paling saya tidak suka adalah Mister ketika saya dibandingkan dengan orang lain. Itulah saya sangat merasa gagal menjadi seorang anak. Masya Allah. Tapi untungnya anak ini, dia kan kalau anak ini cara balas dendamnya, oh saya nggak mau belajar,
Saya nggak mau nurutin kata orang tua. Saya nggak mau ini itu. Pokoknya saya mau biarin aja. Terserah saya. Kadang kita tidak sadar suka menjadi anak. Kenapa kita tidak sadar? Nah, karena tadi Bunda, kehidupan kita ini sangat full bergerak standar alam bawah sadar. Ilmu komunikasi bertujuan agar sadar, agar kita menjadi lebih sadar. Jadi sebelum kita ucapkan, kita pikirkan. Kalau kita ambil metode tukang kayu, ukur 2 kali, potong sekali. Kalau saya ngomong begini, kira-kira enak. Manusia tidak suka kalau dikritik. Ternyata tidak suka manusia kalau dikritik. Boleh nggak sih kita mengkritik? Boleh. Tapi ada syarat-syarat ketika kita ingin mengkritik. Pertama, kita ahli dan kita terbukti. Ahli dan kita terbukti. Yang kedua, berpengalaman dan pakar. Yang ketiga, jika diminta. Yang keempat, jangan di depan umum. Jadi Islam itu mengajar ketika kita ingin memberikan nasihat, nasihatilah orang yang kamu cintai itu secara sama tatap dua. Dan kalau bisa melihat anak itu jangan berhadapan. Jadi dari telinganya, menghadap ke sampingnya, dari samping. Jadi kalau kita menerapi anak itu, terapi, kalau kami, saya sering gunakan bersama teman-teman itu telinga kanan. Meskipun ada di beberapa, kalau membaca di Aisyah Dahlan dan lain sebagainya, ada telinga kanan, telinga kiri ya. Tapi kalau kami, karena yang kita mau sampaikan kebaikan, ikhtiar kami adalah melalui telinga kanan, samping. Jadi posisinya tidak berhadapan kayak tersangka, gitu. Ambil ditepuk, nah, gitu. Memang kita petugasnya. Nah, kalau kita memang kritikus, saya diundang ini untuk mengkritik. Nah, ya boleh, boleh kita mengkritik. Dan juga boleh berikan solusi dan contohnya. Manusia itu akan senang kalau bahagia. Manusia mulai sakit kalau tidak bahagia. Tapi menurut Imam Ghazali, hati-hati kebahagiaan juga ada 4. Ada orang yang bahagianya tentang makan, minum, tidur, berhubungan. Itu kebahagiaannya seperti hewan ternak. Jadi senang diajak makan, senang banget. Saya pernah ada ngajak seseorang, saya ajak main tuh, bermain. Ternyata nggak suka. Aduh capek malam. Oh ternyata kebahagiaannya sukanya adalah makan. Diajak makan, senang banget. Ada orang yang bahagianya seperti dia itu seperti hewan buas. Berantem aja. Dia kalau berantem seneng, seneng berantem, berantem, bertengkar. Adu mulut cekcok bahagia. Ada juga yang kebahagiaannya seperti bahagianya setan, mengadu domba tadi, membuat orang berselisih dan tapi ada juga yang kebahagiaannya seperti kebahagiaan malaikat. Sholat, baca Quran, tapi dia nggak peduli sekitarnya. Nah, ini juga kurang. Jadi manusia harus sesuai dengan porsinya, kebahagiaan yang sebenarnya. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan yang pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah mengembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya. Atau membayarkan hutangnya. Atau menghilangkan laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku, kata Rasul, untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjidil Nabawi selama sebulan. Riwayat Tabrani. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Orang tua harus berikhtiar agar berhasil menjadi manusia yang sadar akan tugasnya, yaitu memanusiakan anak-anak yang telah diamanahkan kepadanya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.
Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.